Cada penerbitan mata uang digital yang tengah dikaji oleh Bank Indonesia. Kita ajak Anda pemirsa bergabung dengan Bapak Erwin Haryono selaku Direktur Eksekutif Kepala Komunikasi Bank Indonesia. Selamat sore Pak Erwin, sehat Pak? Sore Maria, Alhamdulillah sehat. Ya, ini saat ini sedang menjadi perbincangan bagaimana Bank Indonesia akan mengkaji mata uang digital. Sebenarnya konsep dan juga teknologinya nanti akan diterapkan seperti apa Pak Erwin? Makasih pertanyaannya Mbak Maria. Rupanya banyak sekali yang tertarik ya. Kami senang antusiasmenya. Jadi yang pertama mungkin untuk membedakan dengan yang sudah beredar sekarang. Jadi yang pertama adalah bahwa sekarang masyarakat sudah menikmati kenyamanan, keamanan dari uang digital yang mereka punya. Kalau boleh, mohon maaf kalau harus sebut nama, misalkan ada OVO, GoPay, ShopeePay, itu kan sebenarnya dia sudah ada. Dia kan digital juga. Tapi kan digital yang sebetulnya uangnya dari Bank Indonesia masuk ke masyarakat, masyarakat taruh di bank atau non-bank dan rekeningnya itu bisa digunakan dalam bentuk digital. Nah, yang dimaksud dengan central bank digital currency dari sudut pandang masyarakat sebetulnya tidak banyak bedanya. Tetapi dari sudut bank sentral itu dikeluarkan langsung oleh Bank Indonesia atau bank sentral manapun sudah dalam bentuk digital. Jadi kalau sekarang kan masih uang kertas masuk ke masyarakat, masyarakat naruh di bank maupun non-bank menjadi rekening dan kemudian menjadi digital money. Nah, itu yang membedakan sebetulnya. Tapi sekali lagi dari sisi masyarakat kita tetap akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang sama. Ya, kalau tadi disebutkan kan seperti e-wallet lainnya, bahkan kalau kita menyebut di luar ada Bitcoin, ini kan tentunya dikelola secara mandiri. Kalau ini kan ada penjaminnya begitu ya Pak ya. Nah, kalau nanti apa regulasi baru yang mengenai hal ini yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Sebetulnya lebih kepada isu desain dan teknologi tadi seperti pertanyaan pertama. Maaf saya malah belum menjawab pertanyaan yang pertama. Pertama tentang desain ya. Kalau aturan sih saya pikir tidak banyak aturan yang bisa diperbaiki karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 yang secara clear mengatakan bahwa undang-undang yang mata uang yang sah di Indonesia itu hanya rupiah. Dan digital currency itu kan sebetulnya mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Tapi yang lebih penting pertama adalah desain, Mbak Maria. Desainnya memang ada beberapa pilihan. Kita akan cari desain yang menyebabkan disruption terkecil. Misalkan kalau di dalam generasi pertama dulu kita berbicara tentang CBDC adalah Bank Sentral mengeluarkan Central Bank Digital Currency di mana masyarakat bisa punya akun di Bank Sentral. Persoalannya adalah nanti jangan-jangan orang nggak mau lagi naruh di bank. Nah, hal kayak begitu itu sangat matters dalam penyusunan desain. Jadi desainnya akan dibuat sedemikian rupa sehingga disruption-nya kepada the current system dari keuangan itu tidak banyak berpengaruh, tidak disrupted. Gitu. Yang kedua teknologi. Teknologinya memang banyak pilihan. Yang pertama tentu saja apakah itu cryptonized, jadi dia diciptakan lebih aman sehingga tidak mudah diintervensi. Juga kemudian distribusinya, apakah distribusinya menggunakan blockchain atau distributed ledger teknologi. Tidak harus sebetulnya, tapi tentu saja blockchain mempunyai kelebihan-kelebihannya. Jadi desain-desain itu yang sedang dipersiapkan, sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu Mbak Maria, pada saatnya nanti kita harus masuk ke sana, kita sudah siap. Tetapi ini tidak mengatakan bahwa Bank Indonesia akan segera menerbitkan. Karena sekarang ini kami masih sangat berkonsentrasi kepada aplikasi dari Blueprint Sistem Pembayaran 2025. Jadi secara aktif kan kita bikin banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk mendigitalisasi sistem pembayaran yang kemudian akan menjadi pendorong utama dari transformasi digital. Tapi sebenarnya kalau tadi sempat disinggung ada mungkin teknologi blockchain dan berbagai macam. Kita berbicara kemungkinan begitu ya Pak Erwin ya, jika kemudian CBDC ini terwujud, apakah nanti dari segi teknologi blockchain-nya ini terbuka untuk publik ataukah hanya bisa diakses oleh BI saja? Karena ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak. By definition blockchain sebetulnya dia sebuah platform di mana hubungan antar orang, katakanlah pemilik akun dengan pemilik akun itu bisa dilakukan peer-to-peer tanpa ada pihak ketiga. Jadi sebetulnya dia hanya alat untuk distribusi. Dia memang menjadi sangat bagus sebagai sebuah distribusi uang karena keamanannya. Karena pada saat terjadi peer-to-peer tidak ada orang yang bisa mengintervensi. Persoalannya dengan blockchain yang sekarang ini masih belum efisien Mbak Maria. Karena iterasi yang dibutuhkannya itu tidak mampu memenuhi kebutuhan uang yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita berandai-andai semua masyarakat Indonesia beralih dari uang yang sekarang menjadi uang digital, terlalu lambat kalau pakai blockchain yang sekarang. Jadi kemungkinan akan pakai blockchain, tapi mungkin akan ada beberapa modifikasi
untuk menambah efisiensi. Tapi juga itu tidak harus blockchain. Rupanya ada juga penawaran-penawaran dari perusahaan teknologi yang tidak harus menggunakan blockchain. Jadi desain dan teknologi itu yang sedang kita siapkan sekarang. Ya, boleh tidak sih Pak Erwin kemudian beri kami bocoran sedikit kajian yang telah dilakukan Bank Indonesia sudah sejauh apa? Kajian tadi Pak Ferry menyampaikan juga kajian sudah beberapa tahun yang lalu kita juga sedang melakukan kerjasama dengan bank sentral lain bahkan lebih aktif dari Bank Indonesia. Mereka sudah masuk kepada tahap eksperimentasi. Kalau pernah dengar misalkan di Cina bahkan mereka sangat agresif. Kami sedang mengikuti itu semua. Jadi ada kajian di sisi internal, tadi itu dari sisi desain dan teknologi, termasuk kemungkinan dampaknya. Dan yang kedua kita kerjasama juga dengan bank sentral dan juga dengan international organization yang lain semacam BIS misalkan untuk melihat kemungkinan yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia. Ya Pak Erwin, kemudian banyak yang bertanya juga sebenarnya bedanya apa sih Pak mata uang digital ini? Dengan misalnya sistem transaksi kita yang saat ini dan juga uang elektronik misalnya. Makanya kalau dari sisi masyarakat pengguna, kalau saya sebagai pengguna uang digital yang sekarang pakai e-wallet, kemudian nanti BI mengeluarkan, sebetulnya tidak banyak gunanya dan tidak banyak bedanya, dalam pengertian bahwa nanti yang sekarang maupun yang nanti itu tetap memberikan kenyamanan dan keamanan yang sama. Cuman mungkin orang lebih punya rasa aman karena itu diterbitkan langsung oleh bank sentral. Ada tapi dalam hal transaksi persis sebetulnya yang sekarang pun ada Mbak. Jadi kalau saya mohon maaf sekali lagi karena harus menggunakan merek sebagai alat ilustrasi saja. Kalau saya punya uang di GoPay, itu kan sebenarnya uang saya di rekening dia, itu kan rupiah juga. Sebetulnya itu ada penjaminnya juga dalam hal rupiahnya. Cuman nanti itu dia lebih langsung saja gitu. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak, kalau kita berbicara tahun, kapan sih target mulai beroperasinya dari mata uang digital ini kalau ancang-ancang dari Bank Indonesia lah? Yang pertama, sampai dengan saat ini belum ada satu central bank pun yang menerapkan itu. Yang terjadi adalah eksperimentasi. Yang kedua, kami tidak akan buru-buru, kami masih akan berkonsentrasi kepada proses digitalisasi, percepatan digitalisasi dengan framework yang ada sekarang. Banyak sekali yang sedang kita lakukan, termasuk membangun banyak infrastruktur. Dan yang ketiga, kita akan lihat kesiapan masyarakat Indonesia dan tadi itu disruption-nya, apakah nanti dia menimbulkan disruption. Kami akan sangat hati-hati pada saat menerapkan ini. Baik, ini adalah respon digitalisasi dan juga mungkin salah satu kemudahan bertransaksi yang dihadirkan oleh Bank Indonesia ya. Terima kasih banyak Pak Erwin Haryono atas informasinya telah bergabung bersama kami di Kabar Pasar. Sehat selalu Pak Erwin. Sama-sama, makasih Maria.